Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Biharul Anwar juz 64 halaman 210 ada sebuah riwayat bahwa orang mukmin seperti piring timbangan. Setiap kali imannya bertambah, maka semakin bertambah pula musibah yang turun kepadanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dalam Biharul Anwar juz 78 halaman 194 diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril turun kepadaku dalam bentuk yang paling indah. Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam untukmu dan berkata, aku telah memerintahkan dunia untuk berlaku pahit, sulit dan sempit bagi para kekasihku sehingga mereka rindu berjumpa denganku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi hidup tanpa mengalami musibah sama sekali bagi seorang mukmin itu nampaknya adalah sebuah hal yang boleh dibilang mustahil. Karena semakin keimanan itu bertambah pula ujian bagi orang yang beriman tersebut. Bahkan kalau seseorang setelah menyucikan dirinya mulai mencapai makom yang mendekat dengan makom para waliullah, para kekasih Allah, menurut riwayat kedua yang kita baca tadi, Allah bahkan memerintahkan dunia untuk berlaku pahit, sulit, dan sempit bagi para kekasihnya agar supaya mereka rindu berjumpa dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Kerinduan berjumpa dengan Allah ini tidak harus selalu menunggu kematiannya. Ada kalanya mereka demikian dekat dengan Allah sehingga Allah senantiasa bersama dengan mereka. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi salah satu cara para kekasih Allah itu berjumpa terus-menerus dengan Allah adalah senantiasa bersabar ketika memperoleh hal-hal yang tidak mengenakkan dirinya, ketika ditimpa musibah, tidak mengeluh kepada makhluk dan hanya mengadu kepada Sang Kekasih hati, yaitu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan ucapan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau ya ra'ufu ya rahim, atau dengan berbagai doa dan ungkapan yang indah yang diajarkan oleh para kekasih Allah shalawatullah wassalamullah alaihim. Ada seorang yang dikenal sebagai seorang urafa yang bernama Kul Ahmad Ago. Anak saudara almarhum Ayatullah Usma Bahauddin bercerita, paman kami Haji Bahauddin dan almarhum ayahku, maksudnya almarhum Ayatullah Usma Bahauddin, menderita sakit pada saat yang bersamaan, hingga akhirnya keduanya meninggal dunia karena penyakitnya. 1 bulan sebelum mereka meninggal dunia, saya datang menemui Kul Ahmad Ago. Kul Ahmad Ago berkata kepada saya, hai Fulan, Allah berkehendak menyucikan kedua orang saudara dan membawanya ke sisinya. Jadi Kul Ahmad Ago ini sudah tahu kalau paman dan ayah dari yang bertanya ini akan wafat. Kemudian dia bertanya kepada Kul Ahmad Ago, bagaimana? Kul Ahmad Ago menjelaskan, pada tubuh ayahmu masih tersisa sedikit kotoran dunia. Karena itu Allah ingin menyucikannya lalu membawanya.
Jadi musibah berupa penyakit yang menimpa ulama besar yang agung itu Allah berikan sebagai rahmat untuk menyucikannya sehingga akan dibawa dalam keadaan suci. Saya berkata, memang benar ayahku demikian, tapi bagaimana dengan pamanku? Oh, ini berarti yang dimaksud, yang berbicara ini bukan anak dari Ayatollah Utsma Baudin, tapi keponakannya ya. Ini keponakannya. Jadi berarti ayah dari yang bertanya ini adalah saudara Ayatollah Al-Utsma Bahaduddin. Jadi dia akhirnya bertanya, bagaimana dengan pamanku, maksudnya Ayatollah Utsma Bahaduddin. Maksudnya seorang Ayatollah Al-Utsma yang demikian suci, penyakitnya untuk apa? Kul Ahmad Ago menjawab, Allah tidak ingin pakaian pamanmu, maksudnya Ayatollah Utsma Bahaduddin ini, tersentuh oleh dunia, bahkan oleh yang halal sekalipun. Allahumma sholli ala Muhammad wa dunya syiratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa alihi tauhirin. Kisah ini menunjukkan beberapa hal, masih menyambung dengan pertemuan-pertemuan yang lalu. Kenapa kita harus mensyukuri musibah? Salah satunya dia membersihkan dosa-dosa kita. Salah satunya musibah itu juga membuat makom spiritual kita naik. Sehubungan dengan pembahasan kita mengenai bahwa musibah ini adalah sebuah keniscayaan bagi seorang mukmin. Pada hari ini kita akan membahas dari beberapa guru kita. Yang pertama adalah dari kitab Alkimia Kebahagiaan dari Imam Ghazali. Kita akan bacakan beberapa hal dari pandangan beliau tentang kesabaran ini. Yang paling mendasar dari yang harus dilakukan seseorang pada waktu tertimpa musibah adalah bersabar. Setidaknya bersabar dalam pengertian seperti yang disebutkan oleh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini dalam kitabnya Arba'in Hadis bab 16 hadis tentang sabar. Beliau mengutip pandangan bahwa sabar itu artinya tidak mengeluh kepada makhluk, tapi tidak mengapa mengeluh kepada atau mengadu kepada Allah. Sebetulnya sebelum kita bisa mencapai makom mensyukuri musibah, yang paling dasar, yang paling harus dilakukan adalah mengembangkan sifat kesabaran dalam diri kita. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita malam ini. Dalam Alkimia Kebahagiaan, Imam Ghazali menuliskan tentang sabar. Ketahuilah bahwa pertobatan tidak mungkin terjadi tanpa kesabaran. Jadi orang kalau ingin bertobat pada Allah, nggak mungkin tanpa kesabaran. Bahkan, menurut Imam Ghazali, tidak ada pelaksanaan ibadah apapun maupun penahanan diri dari dosa yang dilakukan tanpa kesabaran. Dalam ibadah apapun, misalnya sholat, kita hendak sholat subuh dalam keadaan tidur waktu subuh itu termasuk tidur, enak-enaknya tidur. Kita harus melawan rasa lezat tidur itu, melawan rasa untuk membangkitkan semangat diri kita dan melakukan sholat. Dan melakukan ibadah sholat sesuai dengan adab-adabnya, semuanya memerlukan kesabaran. Juga puasa di bulan Ramadan misalnya. Ini sungguh berat. Kita yang biasa menghadapi makanan dan makan 3 kali sehari harus menahannya selama siang hari, menahan makan dan minum. Ini merupakan ibadah yang memerlukan pelatihan khusus. Sejak kecil biasanya sudah dilatih pelan-pelan untuk mampu menahan gelojak nafsu syahwat untuk makan dan minum.
hingga waktu diperbolehkan kita makan dan minum. Jadi tidak ada pelaksanaan ibadah apapun, apakah itu sholat, apakah itu puasa, haji, apakah itu zakat dan ziarah dan berbagai ibadah lain, tanpa kesabaran. Juga menahan diri dari dosa. Syahwat maupun amarah mendorong kepada dosa. Dan menahannya perlu kekuatan batin yang disebut kesabaran. Makan pada siang hari di saat puasa bulan Ramadan ini adalah dosa. Di siang yang terik, dalam keadaan sangat lemah, dorongan nafsu makan luar biasa. Tapi kita harus menahan diri dari dosa tersebut. Mencegah diri dari perzinahan bagi pemuda dan pemudi yang sudah akil balik. Sebelum menikah, tidak boleh melakukan hal yang belum boleh dilakukan, juga bukan merupakan perkara yang mudah. Semuanya memerlukan kesabaran. Berikutnya Imam Ghazali menjelaskan, jadi saya ulang, tidak ada pelaksanaan ibadah apapun atau penahanan diri dari dosa yang dapat dilakukan tanpa kesabaran. Karena itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Mahiyal iman, qala as-sabru. Apakah iman itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kesabaran. Jadi iman hakikatnya adalah kesabaran. Iman tidak bisa dilaksanakan dalam semua level tingkatannya kecuali dengan kesabaran. Dalam kitab Mizanul Hikmah, hadis ke-3441, jilid 2, halaman 726, edisi terjemahan Al-Huda atau ICC, yang diambil dari Maskanul Fuad dari Syahid Asani atau Musakkinul Fuad dari Syahid Asani, hadis ke-47, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama su'ila mal iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa iman itu, beliau menjawab as-sabr atau as-sabru. Iman itu adalah sabar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Dalam riwayat lain yang berasal dari Musakkinul Fuad juga dari As-Syahid As-Sani, tulisan dari As-Syahid As-Sani, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah setengah iman. Jadi sebagai selingan, Musakkinul Fuad inda Faqdil Akhibah wal Aulad, ini ditulis oleh Syahid As-Sani setelah ia kehilangan beberapa dari putranya untuk menenangkan jiwanya dan orang lain. Sedikit selingan, Syahid As-Sani ini nama aslinya Zainuddin bin Nuruddin bin Ahmad Amili Jubai. Menarik, ini terkenal dengan nama As-Syahid As-Sani. Dia adalah seorang faqih dari ulama yang bermazhab Ahlul Bait yang hidup di abad ke-10 Hijriah. Namun kehebatannya apa? As-Syahid As-Sani ini banyak mengajarkan ajaran 5 mazhab Islam. Ya. Jadi tidak hanya mengajar mazhab Ahlul Bait dan mengeluarkan fatwa berdasarkan prinsip-prinsip mazhab tersebut. Luar biasa ya. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Yarham Ustadz Jalal pada kita. Mudah-mudahan Allah selalu meluaskan kubur beliau beserta Bunda S. Kartini dan Teh Feli dan guru-guru kita yang lain. Al-Fatihah, tasbihku, salawat. As-Syahid As-Sani ini termasuk cucu dari Alama Al-Hili. Dia banyak belajar ke para ulama besar yang bermazhab Ahlul Bait maupun Ahlus Sunnah dan mendapat rekomendasi dari baik kelompok Ahlul Bait maupun Ahlus Sunnah. Nah, ini kayaknya sekarang hal ini perlu dicontoh. Dunia ini perlu orang-orang sabar yang mencapai makom syahid, yang betul-betul mencintai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tahu persis bahwa ukhuwah Islamiyah ini
Sebagaimana buku yang dituliskan oleh guru kita yang kita cintai, Sayyid Allahyarham Husin Al-Habsyi, Ukhuwah Islamiyah. Ini merupakan hal yang sangat-sangat penting. Dan seringkali perpecahan di kalangan umat Islam ini dimanfaatkan orang-orang zalim untuk melemahkan kekuatan agama dalam melawan kezaliman. Menarik ya, saya akan bacakan satu kisah menarik. Syekh Husain bin Abdul Somad Harisi, ayah dari Syekh Bahaib, berkata, suatu hari aku masuk ke rumahnya Syahid Asani dan aku dapati ia dalam keadaan berpikir. Ia tenggelam dalam pikirannya, maka aku pun menanyakan keadaan yang sedang ia hadapi. Ia berkata kepadaku, saudaraku, aku berpikiran demikian bahwa aku adalah syahid yang kedua. Sebab aku dalam mimpiku melihat Sayyid Murtado Alamul Huda sedang mengadakan acara jamuan di mana para ulama, imamiyah, dan ahlul bait hadir dalam acara tersebut. Ketika aku masuk ke dalam acara tersebut, Sayyid Murtado bangkit dari duduknya dan mengucapkan selamat kepadaku dan memintaku untuk duduk di samping Asyahid Al-Awwal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi kejadian seorang sebelum syahid ini mendapat berita gembira ini dialami juga oleh orang-orang saleh, orang-orang beriman yang ada di zaman akhir. Insya Allah itu terjadi juga sampai sekarang. Mungkin juga para syuhada yang satu demi satu berguguran untuk menciptakan perdamaian di dunia ini, sebagian dari mereka sudah mendapat berita ini juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqi Muhammad wa ali. Jadi ini selingan ya, tadi membahas sedikit tentang penulis dari buku Musakinul Fuad, yaitu Zainuddin bin Nuruddin bin Ahmad Amili Jubai, yang dua riwayatnya kita kutip hari ini ya. As-sabru nisul iman, yang satu lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lamma su'ila mal iman as-sabru. Jadi ini menarik, yang satu mengatakan, riwayat itu mengatakan kesabaran adalah iman. Yang kedua adalah kesabaran adalah setengah iman. Nah ini menarik, seperti kontradiksi, padahal tidak. Ini semua kalimat-kalimat hikmah ini, ungkapan-ungkapan setengah, sebagian dan lain-lain ini tidak bisa kita masukkan dalam kerangka bahasa matematika ya. Imam Ghazali nanti akan menjelaskan. Dalam bahasan-bahasan berikutnya ini akan kita bahas ya, mengenai apa makna dari kesabaran itu adalah iman misalnya. Karena semua apapun, baik pelaksanaan ibadah, ketaatan, melakukan ketaatan, baik yang wajib, yang sunnah, penahanan diri dari dosa, semua tidak bisa dilakukan tanpa kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah keseluruhan iman. Tapi ditinjau dari sisi lain, kesabaran itu setengah iman. Nah ini nanti akan kita bahas insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian Imam Ghazali meneruskan dalam Alkimia Kebahagiaan, karena pentingnya kesabaran, Allah Ta'ala menyebutkannya lebih dari 70 kali dalam Al-Quran. Ini ada keterangan bahwa dalam berbagai bentuk verbal dan nominalnya, kesabaran sebenarnya disebutkan hampir 90 kali dalam Al-Quran. Sangat banyak. Menurut Imam Ghazali, setiap derajat, maksudnya mungkin derajat keimanan atau derajat rohani, yang lebih tinggi dari sebelumnya, diperoleh melalui kesabaran. Bahkan Imam Ghazali meneruskan imamah. Nah, ini menarik ya. Menurut Imam Ghazali, imamah dalam agama diberikan melalui kesabaran. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabiullah Ibrahim Salatullah Salamullah alaih
mencapai derajat imamah setelah melewati begitu banyak ujian. Ya, ini biasanya dijelaskan kalau kita misalnya melihat tafsir Al-Baqarah, seingat saya itu ayat 124 ya. Nanti tolong dicek ayat tentang ujian pada Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imamah. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdif zalimin. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi semua manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang yang zalim. Di tafsirweb.com, untuk memperjelas wa min dzurriyyati ini dikasih dalam kurung, dan saya mohon juga dari keturunanku. Kemudian Allah menjawab, janjiku dalam kurung ini tutup kurung tidak mengenai orang yang zalim. Ini adalah riwayat yang menunjukkan imamah Nabiullah Ibrahim salamullah alaih, dan bahwa imamah ini nanti akan ada pada keturunan Nabiullah Ibrahim salamullah alaih yang tidak zalim. Atau nanti dalam pembahasan lain ini dibahas oleh para ulama, arti tidak zalim itu artinya adalah maksum, tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah berbuat dosa. Dan diantaranya adalah Ahlul Bait alaihissalam at-thayyibin at-thahirin, Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik bahwa sebelum beliau itu jadi imam ini diuji oleh Allah ya. Dan berikutnya dalam surat As-Sajdah ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa imamah, syarat imamah itu adalah kesabaran. Jadi ini demikian dahsyat ya. Para imam alaihissalam ini mencapai imamah, mencapai kepemimpinan ilahiyah melewati dua hal, yaitu sabar dan yakin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Di sini juga salah satu keindahan Imam Al-Ghazali ini, menurut pandangan Al-Fakir, Imam Al-Ghazali ini demikian luas ilmunya sehingga sudah sulit untuk diklaim sebagai seorang ulama bermazhab Ahlussunnah saja maupun seorang ulama bermazhab Ahlul Bait saja. Sebagian ulama Ahlul Bait, mazhab Ahlul Bait menganggap bahwa Imam Ghazali ini sudah bermazhab Ahlul Bait. Pandangannya tentang bahwa syarat imamah adalah kesabaran ini misalnya juga bisa diperoleh di pembahasan mengenai imamah yang dibahas oleh Allamah Said Muhammad Husain Toba-Tobai. Berikutnya, Allah menganugerahkan kepada mereka, maksudnya orang-orang yang sabar, pahala yang tak terhingga dengan kesabaran. Pahala yang tak terhingga. Di sini Imam Ghazali mengutip A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Penjelasan Imam Ghazali dalam Al-Kimia Kebahagiaan adalah sebagai berikut. Keberkahan, rahmat, dan petunjuk. Tiga hal ini tidak datang bersama kecuali bagi orang yang sabar. Kalau kita lihat dari ayatnya ya,
Innallaha ma'as sabirin, ayat yang digunakan Imam Ghazali ya. Orang yang sabar ini memperoleh apa? Kebersamaan, ma'iyah dengan Allah Ta'ala. Ma'iyah dengan Allah ini sungguh merupakan kenikmatan yang tiada tara. Gak bisa dibandingkan dengan apapun. Juga merupakan suatu keadaan rohani dan makom yang tak terkira. Oleh karena itu, Imam Ghazali mengatakan tadi ya, bahwa Allah ini menganugerahkan kepada orang-orang yang sabar pahala yang tak terhingga dengan kesabarannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Jadi di sini ada catatan ya, bahwa kesabaran as-sabr ini adalah terjemahan umum dari sober, tetapi seharusnya lebih difahami seperti kesabaran Nabi Ayub alaihissalam atau kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimasukkan ke sumur, ketika dimasukkan ke penjara, dan lain-lain. Yaitu ketahanan menghadapi penderitaan, menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi, menghadapi kekurangan, menghadapi itu semua dengan ketabahan tanpa keluhan, tidak mengeluh kepada makhluk. Jadi jangan di sini kesabaran diartikan menunggu atau berharap, yang sering tersirat dalam kata patience dalam bahasa Inggris modern. Ya, inilah kira-kira sebagai awal ya, kesabaran yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya juga. Sebagai kesimpulan dari, sedikit kesimpulan dari pertemuan ini, bahwa yang pertama tadi, tidak ada kebaikan apapun yang bisa kita lakukan tanpa memprasyaratkan adanya kesabaran. Tidak ada juga dosa apapun yang bisa kita tinggalkan tanpa adanya kesabaran dalam diri kita. Dari sisi ini, tadi telah dikutip sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama su'ila mal iman, beliau menjawab as-sabr. Ketika ditanya apa iman itu, beliau menjawab as-sabr. Ada juga riwayat bahwa kesabaran itu setengah dari iman. Yang ini akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Satu poin yang menarik lagi, bahwa Imam Ghazali dalam Alkimia Kebahagiaan mengatakan bahwa sabar ini demikian penting sehingga setiap derajat yang lebih tinggi itu hanya bisa diperoleh melewati kesabaran. Bahkan posisi imamah, yakni kepemimpinan agama, itu juga dikaruniakan Allah melalui kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan poin yang ketiga, Allah menganugerahkan pahala yang tak terhingga bagi mereka yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Keberkahan, rahmat, petunjuk, ma'iyah atau kebersamaan dengan Allah merupakan kenikmatan-kenikmatan tiada tara, suatu keadaan rohani dan makom yang tak terkira yang hanya bisa diperoleh untuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan menarik kita dengan keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Sallallahu Wasallam, agar kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi digabungkannya dengan orang-orang yang sabar. Allahumma adkhil, bismillahirrahmanirrahim, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma ahni kula fakir, Allahumma ashfi kula ja'i, Allahumma aksu kula uryan, Allahumma fi baina kula madin, Allahumma farij an kulli maklub, Allahumma rudda kula gharib, Allahumma fuka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma shfi kula marid, Allahumma sutta faqrona bihinak, Allahumma ghair su'a khalina bi husni halik, Allahumma qdi anna taina wa nina minal fakar, innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad
Wa ma taufiqi illa billah, la tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.